Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah praktik kerja saya di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023. Di sini ada tinjauan penilaian kinerja karyawan bagian customer service pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB, Kantor Cabang Buah Batu Bandung. Selanjutnya ada satu pendahuluan, adalah latar belakang pemilihan bidang. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan suatu perusahaan. Hal ini dibutuhkan agar perusahaan dapat mengelola organisasinya secara optimal, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Kinerja karyawan adalah masalah utama dalam sebuah perusahaan. Penilaian kinerja atau disebut dengan performance appraisal juga disebut tinjauan kinerja. Evaluasi kinerja atau penilaian karyawan adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Akan tetapi, tujuan tersebut sering tidak tercapai karena banyak perusahaan yang melakukan penilaian kinerja yang kurang baik. Perkembangan dunia perbankan saat ini bergerak dengan sangat cepat disertai adanya tantangan-tantangan yang luas dan kompleks. Bank harus cepat tanggap dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melayani nasabah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana penilaian kinerja pegawai customer service. Yang kedua, apa tujuan penilaian kinerja pegawai customer service. Yang ketiga, apa kendala dalam penilaian kinerja pegawai customer service Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung. Selanjutnya, ada tujuan umum. Tujuan umum itu ada tiga. Yang pertama, penilaian kinerja karyawan bagian customer service. Yang kedua, tujuan penilaian kinerja karyawan bagian customer service. Yang ketiga, kendala dalam penilaian kinerja karyawan bagian customer service di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung. Yang keempat adalah manfaat kuliah praktik kerja. Yang pertama, itu ada manfaat bagi Universitas Pasundan adalah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan organisasi di mana mahasiswa melakukan praktik kerja. Yang kedua, sebagai sebuah alat untuk evaluasi pada kurikulum yang masih berlaku. Yang kedua adalah manfaat bagi instansi praktik kerja, yaitu sebagai alat guna menghubungkan antara perusahaan atau lembaga beserta institusi pendidikan. Yang kedua adalah perusahaan atau instansi memiliki kesempatan untuk mendapatkan ide atau saran perbaikan pada bidang kerja di mana mahasiswa melakukan KPK. Yang terakhir adalah manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama itu mengetahui dan memahami kebutuhan pekerjaan di tempat praktik kerja. Selanjutnya adalah mengetahui dan mengawasi secara langsung penggunaan atau peranan teknologi di tempat kerja. Yang ketiga adalah mendapatkan hasil yang didapatkan selama praktek kerja dalam bentuk laporan kuliah praktek kerja. Selanjutnya adalah yang kelima adalah metode praktek kerja. Dalam menjalankan kuliah praktek kerja, penulis menggunakan sistem diary list. Diary list merupakan penyusunan kuliah praktek kerja dijalankan selama 5 hari penuh setiap minggu dan pada jam kerja berlaku. Selanjutnya jenis-jenis data. Di sini saya menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi praktek kerja. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu seperti interview, wawancara, observasi, dan praktek kerja. Yang ketujuh adalah lokasi dan waktu pelaksanaan kuliah praktik kerja. Lokasinya itu terdapat di Jalan Buah Batu nomor 254, Cijagrag, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dan juga untuk pelaksanaan praktik kerja dilakukan selama 1 bulan kerja yang terhitung tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Maret. Selanjutnya adalah yang bab 2, gambaran umum perusahaan. Berikut adalah gambaran umum perusahaan dari Bank BJB serta di sini ada struktur organisasi dari Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung. Bab 3 adalah hasil pelaksanaan kuliah praktik kerja
dan juga pembahasan. Yang pertama, teknik pelaksanaan kuliah praktik kerja. Praktik kerja dilaksanakan menggunakan sistem daily less, merupakan penyelenggaraan praktik kerja dijalankan selama 5 hari penuh setiap minggu dan pada jam kerja berlaku. Dan juga di sini bidang kajian KPK yang saya ambil adalah manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pelaksanaan kinerja pegawai customer service. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Di sini kajian pustaka menjadi hal penting dalam laporan kuliah praktik kerja. Pada kajian ini, penulis menjelaskan beberapa teori dan juga pengertian serta bahasan yang diperoleh dari beberapa sumber dan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan laporan kuliah praktik kerja ini. Serta selanjutnya adalah pembahasan, yaitu penilaian kinerja karyawan bagian customer service, yaitu ada tanggung jawab peran, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kuantitas atau hasil, presensi atau kehadiran, dan juga komunikasi antar karyawan. Tujuan dari penilaian kinerja karyawan ini adalah sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, untuk menilai potensi yang ada di dalam diri seorang karyawan, untuk memberikan feedback sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan dan juga untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan promosi ataupun program-program pelatihan lainnya. Yang ketiga adalah kendala dalam penilaian kinerja bagian customer service, yaitu ada halo effect, the error of central tendency, the leniency and strictness bias, dan juga the recency effect. Yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan di sini saya mengambil untuk penilaian kinerja adalah survei yang penulis lakukan dalam penilaian kinerja yang dilihat dari 5 aspek, yaitu tanggung jawab peran, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kuantitas hasil, presensi atau kehadiran, dan komunikasi antar karyawan sudah optimal dan sudah dijalankan sesuai tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Yang kedua adalah tujuan penilaian kinerja. Menurut survei yang penulis lakukan, tujuan dari penilaian kinerja ini bertujuan untuk memberikan feedback kepada karyawan, terutama untuk karyawan bagian customer service di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung. Dan juga yang ketiga adalah kendala penilaian kinerja. Menurut survei yang penulis lakukan, kendala penilaian kinerja adalah tentu saja dari penilaian yang kurang adil dalam penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya adalah ada saran. Untuk saran dari penilaian kinerja itu adalah disarankan dalam penilaian kinerja karyawan semaksimal mungkin agar penilaian kinerja tidak dianggap sebuah kebijakan yang memberatkan karyawan. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja adalah lebih ditingkatkan produktivitas dan kegiatan perusahaan selanjutnya. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan melakukan penilaian kinerja adalah upaya perusahaan dalam melakukan pembinaan SDM untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan yang bersangkutan. Terakhir, kendala penilaian kinerja. Para pemimpin harus mengetahui kemampuan karyawannya dan tidak menilai karyawan dengan seenaknya seperti ada latar belakang persaudaraan atau unsur lainnya. Apabila atasan menilai atas dasar latar belakang persaudaraan dan unsur lainnya, tidak melihat hasil kerja dan kedisiplinan karyawan yang bersangkutan, maka hasil penilaian bisa berdampak buruk untuk berkelanjutan. Bila terjadi kenaikan jabatan dilihat dari hasil penilaian kinerja, maka kegiatan perusahaan bakal tidak kondusif. Sekian presentasi hasil dari kuliah praktik kerja saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.